Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ariansa. Saya dari kelas TI 24A. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya sinkronisasi Git ke dalam GitHub menggunakan Git Command. Oke, kita langsung saja ke caranya. Yang pertama, kita masuk ke akun GitHub kita. Ya. Setelah kita masuk ke GitHub kita langsung saja bikin repository yang bakal menyimpan file ataupun folder yang nanti kita upload. Nah, kita langsung saja bikin new repository di sini. Nah, untuk kita bikin nama untuk repository kita, ya di sini terserah kalian mau namain apa aja. Di sini sebagai contoh, saya bakal namain repository-nya dengan example. Sebagai contoh. Oke, setelah dinamain, lanjut ke bawahnya. Nah, untuk ini ada pilihan, itu ada public dan juga private. Jadi, bedanya di sini untuk yang public, itu nantinya si repository kita itu bakal bisa diakses oleh siapapun. Sedangkan yang private, itu hanya bisa diakses oleh orang ataupun siapa yang punya akses ke repository tersebut. Ya. Entah itu nantinya tuh berbentuk token atau apapun itu. Oke, untuk ke bawahnya, ini kita biarin seperti ini. Langsung saja create repository. Nah, setelah di create, nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, sekarang kita cari file yang bakal kita upload ke GitHub ya, file ataupun folder. Nah, untuk rangkaian ataupun cara nge-push-nya itu sudah disiapin sama GitHub sendiri gitu. Nah, caranya seperti ini. Itu ada git ini. Nah, seperti ini. Ini rangkaiannya nanti kurang lebih bakal seperti ini. Nah, sekarang kita cari file ataupun folder yang bakal kita upload ke GitHub. Sebenarnya untuk cara memanggil file tersebut itu ada banyak ya. Bisa kalian langsung masuk ke terminal, terus langsung memanggilnya menggunakan kode. Namun di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara biasanya saya menggunakan cara ini untuk memanggil file tersebut. Nah, caranya itu kita masuk ke File Explorer. Kita cari file yang bakal kita upload ke GitHub. Nah, setelah ketemu filenya, di sini kita klik, kita open Git Bash here. Ya. Nah, kita langsung bakal diarahin ke terminal Git Bash. Oke, di sini kita langsung saja, nah karena di sini master ya, terus dan juga saya bakal ngupload file ini ke branch main, kita ubah di sini branch-nya dari master ke main. Caranya itu dengan git branch min m, lalu kita tulis branch yang sekarang yaitu master, dan kita bakal merubahnya ke branch main. Kita tulis main. Ini. Nah, ini sudah berhasil berubah. Nah, setelah itu kita langsung saja masuk ke rangkaian yang tadi ya, yang seperti di contohin di GitHub-nya. Di sini ada git init. Kita langsung saja tulis ini git init. Lalu enter. Nah, jadi gunanya git init itu yaitu untuk menginisialisasi folder ataupun file yang bakal kita push nantinya ke GitHub. Setelah git init, sebenarnya di sini kita langsung bisa commit file tersebut ya, ke dalam sebuah iya sorry. Harus ditampilkan dulu ya, sorry. Namun di sini untuk memastikan apakah si filenya itu sudah ke inisialisasi, kita bisa dengan caranya git status. Nah, git status ini gunanya untuk melihat apakah si file tersebut sudah terinisiasi atau belum. Nah, di sini file ataupun folder yang tadi kita bakal upload ke GitHub, di sini sudah terinisialisasi dengan key-nya yaitu ada list file tersebut. Nah, ini. Namun kenapa di sini merah? Karena di sini kita belum menambahkan file tersebut.
Nah, untuk menambahkan file tersebut, kita lakukan git add. Nah, untuk git add ini, kita sebenarnya ada banyak cara ya. Jadi kalau misalkan kita mau menambahkan file tersebut hanya satu ataupun salah satu, kita bisa langsung memasukkan git spasi add spasi file yang akan kita masukkan. Nah, contohnya seperti di sini kan ada banyak ya. Nah, kalian bisa masukkan salah satu. Contohnya di sini ada while loop. Nah, yang di bawah ini. Misalkan git add spasi while loop. Nah, .py. Nah, kalau seperti ini, nanti itu akan menambahkan hanya file tersebut. Hanya file yang dituliskan saja. Namun, di sini saya akan mencontohkan bagaimana caranya menambahkan semua file tersebut. Jadi, nggak cuma satu yang ditambahin. Caranya yaitu dengan git spasi add spasi titik. Enter. Nah, ini tuh akan meng-add ataupun menambahkan semua file yang sudah diinisiasi tadi. Nah, setelah itu, kita bisa cek lagi apakah file tersebut sudah berhasil ditambahkan dengan cara git status lagi, kayak tadi. Nah, filenya sudah hijau, berarti, nah bedanya kan tadi merah sebelum ditambahin, setelah ditambahin itu hijau. Nah, di sini berarti file ini sudah berhasil ditambahin ke dalam sebuah tagging area. Setelah itu, untuk mengcommit perubahan yang sudah kita lakukan ya, dari awal kita menginisiasi terus menambahkan file-file yang sudah diinitiate, kita lakukan commit. Caranya itu git commit min m, lalu di sini kita masukkan message ataupun pesan biar nanti itu muncul di GitHub bahwa kita itu sudah melakukan apa. Ya. Oke, di sini saya bakal contohin untuk apa ya, mungkin terus kita new update saja, new update. Nah, ini saja karena mungkin nggak, di sini saya cuma nambahin file doang. Untuk pesannya kalian terserah ya, bisa apa aja yang mungkin bisa mendeskripsikan uh, ini gitu. Jadi kita langsung enter aja. Nah, setelah di commit, berarti kita sudah berhasil mengcommit semua file tadi. Sekarang bagaimana caranya kita nge-push file yang sudah kita commit ini ke dalam repository yang ada di GitHub. Caranya yaitu dengan cara memasukkan alamat ataupun URL repository kita. Nah, alamatnya itu yang ada di sini ya. Kalian bisa salin ini. Nah, kita di sini aja. BTP. Ini alamatnya. Nah, caranya kita dengan git remote min m oh ya, add origin ya. Sorry. Git remote add origin. Nah, setelah git remote add origin, kita masukkan URL repository kita ataupun alamat repository kita pastein sini. Nah, ini ada dihapus. Nah, seperti ini, yaitu git spasi remote spasi add spasi origin spasi https ataupun URL dari repository kita. Itu kita enter. Nah, itu berarti si file yang sudah ada di staging area tadi, yang sudah ditambahin melalui add dan commit, itu sekarang sudah terhubung ke repository yang ada di GitHub kita yang sudah kita buat di awal. Nah, setelah terhubung, gimana caranya kita memasukkan file yang sudah kita tadi add, sudah kita commit ke dalam GitHub. Caranya kita dengan git push min u origin main ya. Nah, di sini kita mungkin branch-nya itu branch main. Ya, benar. Itu kita enter. Oke, kita tunggu. Nah, tadi setelah ada beberapa error ya di atas ini, akhirnya kita berhasil. Nah, setelah kita lakukan git push menu origin main, dan itu si git ini akan meminta
kita itu untuk memasukkan ataupun untuk login ke dalam GitHub tersebut ya. Di sini tuh ada beberapa cara. Kita bisa menggunakan sign with your browser ya. Jadi di sini kita login menggunakan akun GitHub kita dan bisa menggunakan kode. Nah, tapi di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya login ini itu menggunakan personal access token. Nah, mungkin bagaimana cara mendapatkan personal access token, itu caranya kita masuk ke GitHub, lalu kita pergi ke pojok kanan ya, di profil ini, kita langsung masuk ke setting. Nah, di setting, kita cari yang namanya developer setting, di sini. Nah, kita masuk ke personal access token, lalu ke token klasik. Di sini kita generate new token. Nah, kita pilih yang generate new token yang klasik. Nah, node-nya kita bikin di sini sebagai mungkin di sini contoh ya, ataupun untuk repository, kita bikin repository aja bahwa ini tuh sebagainya untuk ngedeskripsiin bahwa si token ini tuh gunanya untuk apa. Nah, mungkin untuk supaya bisa ngingetin bahwa token itu untuk repository, kita bikin aja node-nya itu repository. Nah, ini untuk tokennya itu ada tenggat waktu expire-nya. Nah, di situ ada 7 hari, 30 hari, 60 hari, 90 hari, ataupun custom-nya bisa beberapa hari, ataupun bisa no expiration. Nah, di sini mungkin kita untuk contoh ini, kita gunakan yang 7 hari aja. Oke. Jadi, setelah 7 hari, si token itu bakal expire. Nah, untuk ke bawahnya, kita scope-nya itu bahwa si token itu nantinya itu dapat mengakses apa saja. Nah, di scope ini kita bisa milih token itu nanti bisa digunakan untuk saja. Nah, untuk token ini saya bakal bikin si token itu hanya untuk akses ke repositorinya aja. Nah, jadi kita centang yang repo ini. Jadi si token itu nanti bakal bisa mengakses repo status, repo deployment, public repo, repo invite, dan juga seperti itu. Itu kita ke bawah, langsung kita generate token. Nah, ini tokennya di sini, kita salin. Dan si token ini ya, soal tulisan di sini, make sure to copy your personal access token now, you won't be able to see it again. Jadi, pastikan bahwa kita tuh mengcopy token ini dan simpan di mana aja, yaitu mau di Notepad, di Word, mau dimanapun aja, karena si token itu nantinya bakal hilang, gak bakal bisa kita lagi. Jadi, semacam kayak pesan sekali lihat di WhatsApp. Jadi, si token itu gak bakal bisa dilihat lagi setelah kita keluar dari setting ini. Nah, untuk mengamankan token ini, kita bakal simpan ini di Notepad. Di sini, ya, setelah kita simpan, kita kembali ke GitHub kita. Oke, kita kembali ke tampilan awal kita. Sorry, kita kembali aja di GitHub. Nah, setelah itu kita gunain si token yang sudah kita buat ini sebagai akses kita untuk login ke repository kita. Ya, kita pastein aja si token ini ke sini. Sorry, kita masuk ke sini. Nah, kita masukin di sini. Kan tadi si opsinya itu ada banyak ya, bisa atau bisa menggunakan beberapa cara, yaitu dengan cara kita login akun kita di browser ataupun kita bisa menggunakan personal access token. Nah, di sini kita bakal menggunakan personal access token. Kita masukkan di sini tokennya, lalu kita sign in. Nah, setelah sign in, nanti prosesnya akan berlanjut. Nah, setelah ini kita lihat di sini prosesnya sudah berhasil. Kita lihat di GitHub kita. Dan kita apply. Nah,
file ataupun folder yang bakal kita yang tadi kita initiate di awal, terus kita tambahin ke sebuah staging untuk kita commit, dan juga sekarang kita push GitHub sudah berhasil masuk ke akun GitHub kita ya. Jadi kita cek coba yang ini. Nah, sudah berhasil masuk ke sini. Oke, ini sudah berhasil. Oh, tadi juga. Nah, untuk yang tadi di commit kita masukin message, dan itu akan keluar seperti ini di sininya. Nah, kayak gini, new update. Ini new update ini adalah message yang tadi saya masukkan waktu mengcommit. Oke, karena ini sudah berhasil. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara untuk sinkronisasi Git ke dalam GitHub, ataupun cara nge-push ataupun ngupload sebuah folder ataupun file ke dalam GitHub. Oke, sudah berhasil. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.